Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi fassala ta'ala bi jamil kamalat ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi a'la jalla wa ala lahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin, sahabat, ibu, bapak sekalian, mari kita mengawali ngaji kitab Risalatul Awanah di pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang menerangkan beberapa kegiatan yang kita jalankan di dalam bulan Ramadan dengan seluruh kelebihan dan perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalamnya. Setelah kita bicara tentang perlunya, pentingnya kita bersedekah. Bapak sekalian, mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nawfi ma bi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bil itsari min a'malil birri. Dan pastikan isilah semua hari-harimu untuk memperbanyak a'malil birri, aktivitas perbuatan kegiatan birrin yang baik. Wa khusun fi syahri Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan. Wa in tawaban nafilah fihi ba ya'dilu tawabal faridatan fi ghairi. Karena tawaban nafilah, semua perbuatan yang di bulan Ramadan itu mendapatkan nafilah, tambahan pahalanya, lipat ganda pahalanya. Fihi, kalau kita menjalankan di bulan Ramadan, ya dilu, itu akan lebih sebanding ya dengan pahala faridatan fi ghairi. Artinya beribadah sunnah di bulan Ramadan, nafilah, ya, pahalanya sama dengan bulan Ramadan. Karena itu ibadahnya bulan Ramadan itu lebih banyak, lebih berlipat ganda daripada ibadah-ibadah selain bulan Ramadan. Wa aidan, dan juga para bapak sekalian, fa innahu yahsulu fi Ramadan minat taisir. Ya, karena sesungguhnya akan didapatkan di bulan Ramadan itu kemudahan bagi yang merasa mudah, bagi yang ingin mudah, bagi yang ingin mudawamah menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan, itu diberi at-taisir, kemudahan. Wan nasyiti fi amil birri, dan semangat dalam melakukan berbagai aktivitas kebajikan. Ibu dan bapak sekalian, biasanya kan guyonnya gini, mumpung Ramadan loh, sedekah. Mumpung Ramadan loh, infaklah. Karena akan berlipat ganda. Nah, dalam bulan suci Ramadan itu ada motivasi yang tinggi. Motivasi yang menghunjam di dalam dada kita sehingga kita semangat berbuat baik itu semakin tinggi. Tapi itu di Ramadan. Tapi berbeda setelah bulan Ramadan. Nah, mestinya di dalam Syawal, yang artinya peningkatan itu
maka kita harus jaga, kita tingkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Jangan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, wah merdeka kembali ke kenal. Sehingga guyonnya ketika salaman, kembali kenal ya. Lah, kembali kenal itu kan berarti mau berbuat jelek lagi, jangan. Mestinya tidak seperti itu pengertiannya. Wadhalika mala yaksulu misluhu. Ya. Karena apa? Sesuatu yang kegiatan di luar Ramadan tidak pernah kita dapatkan selain di Ramadan itu. Apa itu, Bapak-Ibu sekalian? Buka bersama dengan keluarga, sahur bersama keluarga, jamaah lebih maka dengan demikian layak sulu misluhu, tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali di bulan Ramadan itu. Indahnya bulan Ramadan. Ayo, mestinya kita harus jaga. Wala qaribun minhu, maka tidak pula kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah ghairihi, selain bulan Ramadan, minasyuhur, dari bulan-bulan yang lain. Yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, rahmah, dan hikmum minanar pada awal, pertengahan, dan akhir. Nah, ini yang harus kita jaga setelah bulan Ramadan. Walidzalika, Bapak Ibu sekalian, dan demikian juga li'annan nafsal mutakassalata anil birri masjunatun. Karena nafsu di dalam bulan Ramadan itu annan nafsal mutakassalah. Nafsu itu kita musuhin sehingga nafsu itu capek. Kita pukul terus capek. Karena kita sudah niat untuk memukul nafsu. Anil birri masjunatun, untuk berbuat kebajikan dalam kondisi terpenjara. Akhirnya nafsu itu diam. Nafsu itu menjadi lemah, tidak mampu menggoda karena diri kita itu kuat. Nah, bil ju'i wal atas, itu semua kita dapatkan karena kita lapar dan dahaga. Jadi mengapa orang puasa doanya makbul itu? Karena di situ ada ju' wal atas. Ju' wal atas, nafsunya dicincang, nafsunya bahasa Jawanya itu jiret ya, dicincang, ditali sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu untuk mempengaruhi ruhaniyah kita, spiritualitas kita. Itu terbukti akhirnya wasayatinal musabbitatu anil khairi musaffadatun, dan setan-setan selalu merintangi untuk berbuat kebaikan dalam kondisi terbelenggu. Jadi dengan demikian nafsu itu menjadi kalah dengan nurani kita karena nurani kita telah terbersihkan, telah tercerahkan. Bapak Ibu sekalian masih ingat di dalam diri kita itu ada nafsu di satu sisi, ada natikoh akal di sisi lain, dan wal askar, yaitu bala tentara yang ada di dalam panca indera kita. Akankah semuanya itu dibimbing oleh nafsu? Atau yang keempat, al-malik, al-qalbun. Al-qalbun kal-malik. Hati itu adalah raja. Nah, kalau kita bisa menjadikan hati kita raja, maka kita akan menang melawan hawa nafsu dan setan-setan terbelenggu karena tidak mampu menggoda kita. Pengertiannya begitu. Bukan pengertian letterlek, setannya dimasukkan ke neraka, dibelenggu semua, sehingga tidak mengganggu. Nyatanya di bulan Ramadan juga masih ada yang berbuat jahat. Berarti itu hubungannya dengan kekuatan spiritual ruhaniyah kolbun kita dalam melawan hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, wa abwaban nari mughallah, dan pintu-pintu neraka akan kondisi tertutup. Lalu orang
Islam semuanya beribadah dengan baik kok. Maka enggak ah, saya enggak mau nerima ahli ibadah setiap hari ibadah kok. Artinya nerakanya tertutup. Wa abwabul jannah mufattahatun, dan pintu surga terbuka. Ya, karena menunggu amalan kita, kesucian jiwa kita, sehingga yang menerima kita adalah surga. Itu Bapak sekalian ya. Jadi kita harus meletakkan Ramadan itu sebagai bulan pensucian. Bulan untuk membakar nafsu kita. Agar kita menjadi jiwa-jiwa yang tercerahkan, jiwa-jiwa yang menang di dalam peperangan melawan hawa nafsu. Wal munati yunati kullu laitan bi amrillah. Setiap Ramadan biasanya al-munati yunati dan para penyeru selalu berseru. Bapak Ibu sekalian, tiap malam kalau Ramadan kan sholat malam. Insya Allah. Minimal di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan sedang suluk. Indahnya bukan main. Itu indah banget suluk di bulan Ramadan. Nah, setiap malam sebelum kita sahur, maka biasanya amalan-amalan kita jalankan. Ini disebut al-munati yunati kulli lailatin. Setiap malam kita menyeru, memanggil, ya Allah, Engkau maha kaya. Berikanlah kekayaanmu kepada saya untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, Engkau maha pengampun, ampunilah dosa saya. Innaka antat tawwabur rahim. Karena Engkau adalah tempat saya bertaubat dan Engkau memaafkan saya. Sampai malaikat keliling kalau setiap malam, aina su'ali, mana umat ini, adakah yang meminta, ya, adakah yang mohon kepada Allah? Malaikat mencatat semuanya karena doa-doa malam hari dan doa khususnya di bulan Ramadan itu adalah bi'amrillah, karena perintah Allah, dan karena perintah Allah maka Allah pasti akan mengabulkan permintaan-permintaan, doa-doa panjenengan sekalian di bulan Ramadan pada malam-malam. Ya ba'yal khair, hai orang-orang yang berbuat baik, halumma, ayo, marilah, waya bagiyas syarik sirin, dan wahai orang yang ingin berbuat jelek, iksir, tahan, jangan engkau berbuat di bulan Ramadan. Wayam bahi Allah ta'ruja fi hadil syahri syarif, karena seyogjanya kamu tidak mengikatkan di bulan suci, di bulan yang mulia ini, syahri syarif, ala ghairi amali akhiri, kecuali engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang ditujukan, yang dipersiapkan untuk amal-amal akhir. Jadi, heavy kita di bulan Ramadan adalah akhirat. Heavy kita, tujuan kita, titik berat kita bulan Ramadan adalah akhirat. Wala takhulu fi syai'in min amali dunya, dan janganlah kamu terlalu memikirkan urusan dunia, amalan-amalan dunia bulan suci Ramadan, illa in kana darurian, kecuali jika keadaannya darurat dan harus dipenuhi. Kalau jenengan kerja ya kerja, tapi jangan nambah pekerjaan. Kalau waktunya menjadi guru ya ngajar, tapi jangan menyibukkan dengan urusan di luar ngajarnya. Kalau pegawai negeri, pegawai BUMN masuk kerja seperti biasa, tapi jangan menambah-nambah pekerjaan. Habis pulang kantor kerja semana, kerja apa lagi, kemana lagi, maka ini tidak patut di dalam Ramadan, karena la tadkhulu fi syai'in min amri dunya, maka janganlah kamu memasuki bulan Ramadan itu ingkana darurian, urusan dunia. Kalau darurat boleh.
Waj'al syughlaka min amril ma'asyi fi ghairi Ramadan, dan jadikanlah kesibukanmu, dirimu itu dengan urusan mencari penghasilan selain bulan Ramadan. Apa? Yang kita cari urusan akhirat. Pekerjaan kita, kegiatan kita yang baca Quran, deres Quran, diangen-angen maknanya, berbuat baik, sedekah, zikir yang panteng, ya, kita membuat buceng, nyebut sing kenceng, nyebut nama Allah yang kenceng. Begitu Bapak sekalian. Ini semua karena apa? Wasilatan ilal faghrahil ibadah, sebagai pengantar menuju ke lapangan kita dalam beribadah total di bulan suci Ramadan. Insya Allah bulan suci Ramadan nanti kita akan suluk lagi yang berkenan hadir dan menjadi peserta. Alhamdulillah itu menjadi bagian dari Futuhul Qulub, dibukakan pintu Bapak Ibu sekalian. Masa 10 hari tidak bisa menyisihkan di bulan Ramadan? Insya Allah, moga-moga kita selalu dijaga hati kita menjadi jernih, hati yang bersih, untuk mengikrarkan diri bahwa ar-Ramadan lil akhir, Ramadan untuk akhir. Wa khusul asral awakhira minhu, khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bimazidin iqbali Allah wa luzumil ibadah, maka engkau harus iqbal, menghadapkan kepada Allah yang betul-betul, ya, wal luzumi, dan kita melazimkan, memudawamkan bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari itu amalannya dikenceng. Biasanya Ramadan itu kan ada kemajuan, Bapak sekalian. 1 sampai 10 hari, softnya sampai belakang. Begitu 15 maju sedikit. Begitu 20 lebih maju lagi. Sampai kira-kira tinggal beberapa hari menjelang Idul Fitri, tinggal beberapa soft lagi. Dan ini kemajuan. Maju softnya. Nah, ini jangan, harus kita jaga agar kita betul-betul waluzumul ibadah, melazimkan ibadah. Wa in amkanaka an ta'ruju minal masjid fi hadil asyr, dan jika kamu memungkinkan maka kamu la tahruju, jangan keluar, minal masjid fi hadil asyr, di dalam 10 hari. Iktikaf. Suluk dalam Ramadan. Ini bagian dari perintah Allah, perintah Rasulullah yang kita bisa jalankan. Illa ma la budda minhu faf'al, kecuali untuk sesuatu yang tidak boleh tidak la budda, ya, minhu, maka tidak apa, kerja. Ya. Tapi khususnya 10 hari itu memang harus lebih untuk mendekatkan daripada Allah. Ayuhal mu'min, wa alaika bisrati tarawih fi kulli latin min Ramadan. Jangan lupa engkau selalu sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Wa qad jaratal adatu fi ba'dil buldan, dan sungguh telah berjalan kebiasaan di sebagian negeri-negeri, biasanya apa? Yutakhfi fiha jiddan, untuk memperingankan pelaksanaan sholat tarawih dengan sangat singkat. Dan masih kita sering lihat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Nah, itu tidak pas. Maka ini perbuatan cara sholat yang tidak pas di dalam Ramadan. Yang sedang, yang makhrutnya baik, yang tumakninah di dalam semua gerakan. Hatta rubama waqad sahsu bisa babidzalika fi tarki ba'dil arkan, hingga terkadang orang yang sholat terlalu cepat di dalam Ramadan itu tarki ba'dil arkan, meninggalkan rukun-rukunnya. Fadlan anis sunan, dan meninggalkan kesunahannya. Kalau sah, ya mungkin sah.
Tapi fadilahnya, kelebihannya tidak ada. Wal ma'rufu min fi'li salafi tuji'ul Qur'an min awalihi ila akhiri. Dan mestikan diupayakan dalam satu tempat di masjid-masjid salaf itu tauzi'il Quran min awal ila akhirih. Sholat tarawih itu menghatamkan Quran minal awal ilal akhir. Ala hadis sholati kulilatin, di dalam pelaksanaan sholat tarawih setiap malam. Jadi Bapak sekalian, sehari semalam berarti 1 juz. 30 hari berarti sudah khatam. Itu Bapak sekalian. Yukra'una minhu fiha syai'an hatta yastami'u yahtamihu. Mereka membaca Al-Quran itu pada sholat tarawih dengan sesuatu Quran yang dia hatamkan fi ba'dil laili min akhir syahr, di sebagian malam-malam akhir Ramadan. Bahkan ada yang menjalankan setiap malam 10 hari akhir Ramadan itu setiap malam khatam Quran. Ada. Alhamdulillah, semoga kita semua pernah menjalani itu. Sholat tarawih 1 malam 1 juz. Itu luar biasa, ya Allah. Rahman Rahim. Wa in kannaka antaktibihim, maka jika memungkinkan bagimu untuk meneladani mereka fitil kil ghanimah, dalam rangka mendapatkan jarahan ghanimah, amalan-amalan yang sangat banyak di dalam Ramadan itu berarti ghanimah kita, saving kita, ghanimah kita sangat banyak. Wa aksin lilaitil qadar, maka perbaguslah untuk malam qadar Anda, allati ya khairum minan alfi syahrin, karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Wahyalatul mubarakah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Allati yukrafu fiha kullu amril hakim, ya, yang dijelaskan di dalam surat penuh hikmah itu dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Banyak banget dan biasanya dibaca surat ini. Waman kusifa biha, ya, ro'a. Kalau bulan Ramadan seringkali Allah memberikan kekuatan mukasafah kita. Kusifa biha ro'a. Engkau bisa melihat sesuatu di luar kebiasaan. Hatinya jernih, cara mengambil putusannya jernih, sehingga amalan kita, pekerjaan kita itu menjadi jernih pula. Annal anwaru sati'atun, maka engkau akan mendapatkan di diri Anda itu cahaya yang bersinar terang. Wa abwabas samaa'a mufattahatun, dan pintu-pintu langit terbuka atas doa-doa kita. Wal malaikata tas'adu wa tanzilu, dan seluruh malaikat turun ke bumi untuk melihat siapa yang beramal di dalam bulan-bulan Ramadan, khususnya di hari-hari 10 terakhir. Warubama ra'al mawjudatin, dan terkadang ia dapat melihat berbagai benda yang wujud kullaha sajidatan lillahi ta'ala alladzi khalaqaha, karena seluruhnya dalam kondisi bersujud kepada Allah yang telah menciptakan. Jadi zikir itu bukan manusia, seluruh makhluk Allah ikut berzikir, bersujud pada Allah. Wa jumhurul ulama ala anna fil asri awakhir minar Ramadan, ada yang bicara, berpendapat para ulama, Lailatul Qadar itu turun di 10 akhir bulan Ramadan. Wa fil autati minha auha, ya, khususnya di dalam hari-hari ganjil. Ini pendapat sebagian ulama. Waqad kusifa ba'dul arifin biha lailatus sabi'il asyar, dan sungguh telah disingkapkan kepada Allah Qadar itu, Lailatul Qadar itu ada di Lailatul Sabi Asyar, malam nuzul Quran 17. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Wa ilaihi dzabal Hasanul Basri, seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri.
Wa qala ba'dul ulama inna awla laitan minar Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun di permulaan Ramadan. Wa dhahaba jama'atun minal akabiri anna lailatul khususiyah. Maka ini yang harus kita jaga. Dan sekelompok ulama besar juga mengatakan bahwa malam Qadar itu bukanlah malam tertentu. Walakinna naqilu fil lailai Ramadan, kecuali berpindah-pindah setiap hari, mungkin di setiap hari di dalam Ramadan. Jadi jangan kita lagi ada karnaval, oh karnavalnya nanti lewat sini, lewat di lorong 21, 23, 27. Nah, harus dijaga semua di dalam malam Ramadan itu kita berbuat baik. Karena itu berbuat baik itu tidak hanya menunggu salah satu di dalam bulan Ramadan, tapi keseluruhan kita harus menjalankan dengan baik. Qalu wasirru fi dzalika ayyasirul mu'minin fi kulli lailatin, dan rahasia mengenai apa agar kita beriman di bulan Ramadan itu tetap baik, ini yang terpenting. Jangan menunggu saja min hadis syahri, di dalam bulan Ramadan ini fi ghayatil iqbali Allah Ta'ala wa ala ta'atih, karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang tidak tahu kita turun, itu berarti apa? Fi ghayatil iqbal, ini puncak dari penghadapan kita pada Allah, wa ta'atih, dan ini bentuk dari puncak ketaatan kita pada Allah. Karena itu roja ayyusudiko hadil lailati, dengan harapan agar dapat bertemu dengan Lailatul Qadar itu, allati qad ubhimat alaihi, dan ini sungguh-sungguh telah disamarkan keberadaannya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi Lailatul Qadar 1000 bulan itu pasti ada. Kapan jatuhnya? Tidak tahu. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir dan ganjil. Ada yang malam 17 Ramadan. Ada yang di awal Ramadan. Dan berpindah-pindah. Karena itu kita menjalani Ramadan di dalam malam-malam Ramadan itu sebaik mungkin setiap hari. Kalau setiap hari Berisik ya, nggak ada suara. harus kita lakukan tazkiyatun nafs. Suaranya hilang. Jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan kita beningkan mata hati kita. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.